Duka Cita Natal. Dikisahkan oleh Kate Green. Saya tidak akan pernah melupakan sukacita yang tak terlukiskan dan pengharapan akan Natal. Rumah kami berbau seperti Douglas Fir. Rumbai-rumbai emas dan hiasan Natal berkilauan di dalam cahaya lampu yang berwarna-warni. Teman-teman dan kenalan datang berkunjung, semua dengan senyum dan tawa, dan semua membawa hadiah. Suasana menjadi hidup, hangat, dan penuh kemeriahan. Semuanya itu menjadi kenangan yang paling indah dalam masa kecil saya. Udara di luar dingin dan kering, tetapi di dalam selalu tercium bau masakan dibakar. Jikalau seseorang meminta saya untuk menggambarkan sukacita dalam satu kata, maka kata itu adalah Natal. Saya teringat ketika naik mobil ke satu bagian kota yang semua jalannya dipercantik dengan hiasan Natal dan cahaya lampu. Para tetangga membelanjakan ribuan dolar untuk memperindah halaman rumput mereka dengan boneka salju, Sinterklas, rusa kutub, dan palungan. Saya selalu membayangkan hubungan apa yang ada antara palungan dengan Sinterklas, gula-gula dan lonceng Natal, tetapi itu tidak begitu mengganggu pikiran saya sehingga saya merasa harus bertanya. Ketika saya berumur sekitar 10-11 tahun, saya memperhatikan kata Xmas, Christmas, Natal. Saya bertanya apa arti tanda X. Dalam bayangan saya artinya adalah silang, seperti dalam kata silang menyilang. Tidak pernah masuk dalam pikiran saya bahwa tanda itu berarti Kristus. Ya, memang ada drama-drama Natal dipentaskan, dan banyak hal lagi yang berbicara tentang kelahiran Yesus, dan inilah yang disebut Natal itu. Tetapi sesungguhnya tidak pernah hal itu menjadi perhatian utama dalam pikiran saya yang muda ini. Saya hanya mengharap agar Natal itu boleh saya alami sepanjang tahun, dan hal ini tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tetapi ketika saya berumur 21 tahun, saya berjumpa dengan Yesus, dan sejak itu, saya mengalami Natal sepanjang tahun, karena Yesus telah mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Sejarah Natal. Pada abad ketiga Masehi, terjadi suatu hal yang indah. Konstantin, Kaisar Roma, menjadi Kristen. Selama hampir 300 tahun, umat Kristen telah berdoa untuk keselamatan kaisarnya. Tidak seorang pun percaya bahwa hal itu benar-benar terjadi. Tetapi kemudian keluarlah keputusan raja. Kekristenan dijadikan agama negara. Setiap orang dipaksa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka dan satu-satunya dewa. Tampaknya hal ini tidak berbahaya. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah cara politik yang paling aman dan merakyat. Hampir semua orang di dalam kekaisaran itu melakukan pengakuan iman di dalam agama baru tersebut. Hal ini sangat menyenangkan Konstantin. Setelah itu, bangkitlah masalah besar. Apa yang akan mereka lakukan dengan dewa, ilah yang lain? Dan bagaimana dengan semua hari raya dan perayaan-perayaan, terutama hari raya musim dingin, waktu matahari mencapai titik perhentiannya, dan hari raya musim semi, waktu matahari melewati garis khatulistiwa? Sebelum pertobatan Konstantin, seluruh kekaisaran dengan giat merayakan hari raya ilah dan dewa mereka. Sekarang apa yang harus mereka kerjakan? Konstantin tahu bahwa meskipun hampir semua orang secara luarnya telah mengaku Kristen, tetapi mereka belum mempunyai pengertian untuk meninggalkan perayaan-perayaan turun-temurun mereka. Apa yang ia punyai dalam tangannya adalah sebuah kekaisaran yang penuh dengan petobat-petobat yang tidak bertobat. Ketika kegelisahan dan ketidakpuasan dari rakyat semakin bertumbuh, sang kaisar tahu sesuatu harus segera diperbuat. Akhirnya, di dalam keputusasaannya, ia memutuskan 2 hari raya keagamaan yang terpenting. Hari raya ini sama benar waktunya dengan 2 hari raya besar yang lama. Dia mengumumkan tanggal 25 Desember, selama berabad-abad tanggal ini dirayakan sebagai Saturnalia, hari lahirnya matahari, sebagai perayaan hari kelahiran Yesus. Meskipun sejarah menunjukkan bahwa Yesus lahir kemungkinan besar pada bulan Oktober. Sekumpulan besar rakyat atau perayaan keagamaan akan diadakan untuk menghormati kelahiran Yesus pada hari itu. Dari sinilah munculnya istilah Natal. Dia juga mengumumkan hari raya musim semi yang lama, waktu matahari melewati garis khatulistiwa,
sebagai hari raya kebangkitan Yesus, disebut Paskah. Penekanan dari perayaan yang lama adalah penyembahan kepada Dewi Kesuburan, dilambangkan dengan kelinci Paskah atau telur. Keresahan rakyat menjadi reda ketika mereka mengetahui bahwa mereka masih dapat kembali merayakan hari besar mereka. Ya, memang perayaannya dapat disebut dengan istilah berbeda, dan mereka harus pergi ke beberapa upacara keagamaan. Tetapi selebihnya, segala sesuatu akan kembali seperti semula, dan pesta pora perayaan yang lama dapat mulai kembali dengan meriahnya. Santa Claus. Riwayat hidup dari orang bernama Nikolaus. Ia kemudian dijadikan orang kudus oleh Gereja Katolik Roma, samar dan tidak jelas. Tetapi satu hal yang tertinggal dari karakternya adalah, ia mencintai orang miskin dan berkekurangan, dan setiap Natal, ia gunakan untuk memberi hadiah-hadiah kepada para janda dan yatim piatu. Ia dicintai oleh semua, terutama anak-anak. Dari sinilah tradisi dan kebiasaan memberi hadiah itu dimulai. Cerita fantasi rakyat yang disebut Santa Claus bertumbuh dari abad ke abad, dan sekarang telah menjadi pusat perayaan Natal duniawi, di mana di Amerika saja, rata-rata lebih dari $150 per orang, dibelanjakan untuk hadiah-hadiah untuk tiap orang dan anak-anak. Arti Natal yang sesungguhnya. Saya telah mendengar begitu banyak percakapan, terutama oleh orang Kristen, tentang arti Natal yang sesungguhnya. Saya telah melihat orang-orang Kristen pergi untuk mendapatkan semua perhiasan dan perlengkapan. Mereka membuang waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari di toko-toko serba ada, untuk mendapatkan apa yang pantas diberikan kepada teman-teman dan para kenalan yang sebenarnya sudah mempunyai semua yang mereka butuhkan. Mereka duduk di sekitar pohon Natal dan melihat dengan gugup ketika seseorang membuka hadiah yang kamu berikan kepadanya. Lalu mereka mencoba supaya kelihatan terkejut dan berteriak senang. Para orang tua mengajar anak-anaknya apa yang mereka sebut dongeng yang baik, cerita tentang Santa Claus dan bagaimana dia akan memberikan banyak hadiah kepadamu, jikalau kamu baik dan tidak nakal. Dan pada waktu yang sama, dunia yang penuh dengan orang kelaparan, orang-orang terbuang, diam dalam kesepian, seolah-olah mereka melihat melalui jendela ruang tamumu mengemis minta sisa makanan, serobek kain untuk mencegah mereka mati kedinginan, dan sebuah jawaban atas kemiskinan, penderitaan, dan ketertindasan mereka. Jikalau kita merenungkan semua uang yang kita keluarkan, selama suatu masa yang mempunyai arti utama, bahwa Allah Bapa memberikan kepada kita putra tunggalnya untuk lahir, dan mati untuk kita, maka kita harus menangis melawan ketidakadilan kita, orang Kristen yang mempunyai begitu banyak tetapi berbuat begitu sedikit. Arti Natal yang sesungguhnya adalah memberikan diri kita sendiri kepada pekerjaan pemberitaan Injil, memberitakan kebebasan kepada para tawanan, memberi mereka yang kelaparan roti untuk dimakan, lalu membawa mereka kepada roti hidup, Yesus Kristus, untuk memuaskan jiwa mereka yang haus. Beberapa anjuran. Daripada memperingati Natal tahun ini dengan kebiasaan lama, kami menganjurkan agar saudara membawa anak-anakmu ke rumah sakit, ke rumah yatim piatu, ke panti asuhan, ke rumah orang jompo. Ajarilah mereka arti memberi dari Natal. Ajarilah mereka bahwa menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak kita perlukan, dan untuk sesuatu yang tidak diperlukan orang lain, adalah kebodohan. Buatlah mereka membagikan sukacita mereka kepada yang berduka cita. Ajarilah mereka memberikan senyuman kepada perempuan tua, yang telah dilupakan oleh anaknya sendiri, dan ditinggalkan menderita di rumah sakit. Ajarilah mereka untuk mengosongkan tabungan mereka, dan mengirimkan uangnya ke ladang misi, dan kepada orang-orang miskin. Adakanlah pemberian yang berharga. Marilah kita mempersembahkan seluruh dunia ini kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari kedatangannya. Seluruh dunia dan Tuhan mengharapkan respon saudara. Christmas Morning was reprinted from an article in The Last Days magazine. Last Days Ministries. P.O. Box 40. Lindell. TX 75771 0040 USA. Bro and Sis in Christ. Shalom. Berikut ini berita pelayanan kami. Kami sudah mengirimkan dan sudah dibagikan paket J-Box beserta pakaian layak pakai,
sepatu dan buku-buku ke Sentani, Papua. Kami berterima kasih untuk saudara yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Selanjutnya kami sudah mempersiapkan pengiriman Joe Box, pakaian layak pakai, sandal anak dan dewasa, lampu LED kepada guru-guru misi yang melayani di Mamberamo Raya. Dukung dan doakan. Untuk dukungan dana silahkan kau ke rekening BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulia. Kode Joe Box. Question and answer Linda. WA +62 817 59 1948. Salam kehidupan. Pro-Life. NAT. Surabaya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.